Malam. Malam. Selamat malam semua. Jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Mungkin kita sapa-sapa dulu ya, Bapak Ibu semua. Di sini ada yang menyalakan kameranya. Oke, coba kita lihat di sini ada Ibu Yulin. Halo Ibu. Halo Bu Yulin. Kemudian ada Pak Nanang di Tangerang ya Pak ya. Halo Pak Nanang. Kemudian di sini juga ada Pak Tejo ya, ada Pak James ya, ada Pak Yahya, kemudian ada Pak Hendra. Baik, halo semua. Baik, Bapak Ibu, kita bisa mulai ya untuk eh, seminar kesehatan malam hari ini. Ada juga Bude yang lagi di jalan. Halo Bu. Oke, baik. Bapak Ibu, tema kita malam hari ini adalah mengenai prostat. Nanti Bapak Ibu jika ingin bertanya bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan kolom chat nanti akan kami tutup 15 menit sebelum acara berakhir. Kalau begitu saya panggilkan dulu ya untuk pembicara malam hari ini yaitu Dr. Winda. Halo. Halo. Halo dok. Oke, baik. Suara saya jelas ya dok ya? Jelas walaupun kedut-kedut sih. Berarti agak ini ya sinyalnya agak Konsisten. kurang baik ya. Oke, kalau begitu kita langsung mulai saja ya dok ya. Materinya malam hari ini adalah mengenai pembengkakan prostat. Sudah masuk ya dok? Silahkan dokter Winda. Thank you, Diana. Selamat pagi, selamat malam buat teman-teman semua FHI ya di seluruh Indonesia. Tadi ada yang masih di jalan ya, Bude. Kayaknya juga di belakangnya tadi ada teman-teman yang lain ya. Semoga bisa segera sampai di tempat tujuan, entah itu di rumah atau mungkin mau ke prospek mana lagi ya. Yang penting kali ini saya mau nemenin semuanya, baik yang lagi di rumah maupun yang lagi di jalan sambil belajar. Topik kita hari ini tuh sebenarnya topik yang sering dibahas, tapi mungkin beberapa teman-teman itu sebenarnya familiar, cuma nggak tahu nama medisnya tuh apa sih. Jadi kadang-kadang mungkin kalau teman-teman mau belajar sendiri lewat Google gitu ya, bingung mau nyarinya apa. Nah, biasanya kan mungkin teman-teman banyak nih familiar tentang prostat, prostat, prostat. Nah, prostat yang mana sih yang sering kita omongin itu? Yang pembesaran prostat yang mana sih? Ya kan? Penyakit prostat pada dasarnya itu ada banyak ya. Cuman yang paling sering dialami oleh para pria ya, namanya adalah benign prostate hyperplasia ya, atau disingkat BPH. Nah, ini dia yang kalau kita bilang prostat-prostat itu ini maksudnya ya, benign prostate hyperplasia. Apakah ini? Slide. Nah, benign prostate hyperplasia atau BPH ini merupakan suatu kondisi di mana terjadi pembekakan pada kelenjar prostat. Akibatnya karena dia posisi prostat itu di bawah kandung kemih dan juga menjepit uretra ya, sehingga akibatnya di mana uretra itu adalah tempat keluarnya urin ya dari kandung kemih untuk sampai keluar itu melewati namanya uretra. Akibatnya ini karena dia membengkak, itu bisa mengganggu aliran urin tersebut ya. Jadi kencingnya itu jadi nggak lancar, dan juga biasanya merasanya jadi kurang tuntas, nggak puas gitu ya. Nah, ini sebenarnya sih suatu kondisi yang normal dialami pada pria ya. Dan kebanyakan kasus BPH ini umumnya itu lebih sering dialami untuk yang sudah usianya lebih lanjut ya, biasanya di atas 50 tahun. Sebenarnya kalau soal penyebabnya sih sampai saat ini sih belum jelas penyebabnya apa ya. Cuman memang diduga arahnya memang karena faktor penuaan. Slide. Nah, ini mungkin teman-teman boleh lihat ya, di layarnya masing-masing, itu dia ada gambar prostat dan kandung kemih, versi normal dan versi yang prostatnya sudah bengkak. Jadi kalau yang sebelah kiri, itu dia yang normal, ya, prostatnya
masih ukuran normal, kandung kemihnya juga jadi masih normal juga, dan juga uretra yang ada di tengah-tengah dari prostat itu juga jadinya lebarnya itu masih normal. Nah, yang sebelah kanan ya, itu teman-teman bisa lihat di situ prostat itu sudah mulai mengalami pembesaran. Jadi sudah ada bubble-bubble itu udah jadi lebih gede-gede. Ya, sehingga karena dia membesar, dia tuh mulai menekan pertama itu dia akan menekan ke atas. Ke atas itu adalah kandung kemih. Ya, kandung kemih. Lalu tidak hanya ke atas saja, dia juga menekan ke dalam, yaitu ke arah uretra sehingga saluran uretra pun jadi menyempit. Akibatnya urin yang keluar melalui uretra itu jadi lebih lemah ataupun tersendat. Slide. Nah, kita tentunya kan mungkin nih kalau yang bapak-bapak apalagi belum tentu ya rutin medical check up, ya kan? Kadang-kadang tuh kalau disuruh medical check up tuh sayang dok duitnya kalau belum ada keluhan, ya kan? Seperti itu. Nah, sehingga kadang-kadang ya kita nggak tahu kalau kita tuh sudah mulai terjadi BPH ini, proses BPH ini udah mulai terjadi. Nah, biasanya kita baru mulai concern terhadap BPH ini kalau sudah mulai timbul gejala-gejalanya. Apa aja? Pertama, biasanya memang tentu yang hubungannya dengan urin itu sendiri ya, kencing itu sendiri. Urinnya itu jadi lebih susah keluar, terutama kalau di awal. Awal mau kencing itu biasanya tuh sampai perlu agak-agak ngeden gitu, gitu supaya keluar urinnya. Dan selain itu juga, pas sudah keluar, aliran itu lemah ataupun tersendat-sendat. Bahkan bisa sampai netes-netes sampai akhirnya gitu ya. Jadi bukan yang tembakannya kencingnya itu bukan tembakannya itu nggak kencang dan jauh, tapi pendek dan lemah. Bahkan biasanya beberapa ada sampai yang udah lebih berat BPH-nya itu sampai menetes-netes aja gitu ya. Terus juga biasanya kalau udah selesai kencing itu rasanya tuh kayak nggak habis gitu, kayak masih ada eh, kayak masih pengen buang air kecil gitu ya, masih pengen buang air kecil kayak belum habis, belum tuntas. Dan juga karena tadi ya, karena si prostatnya menekan kandung kemih sehingga kapasitas yang bisa ditampung oleh kandung kemih pun jadi lebih sedikit. Otomatis jadi lebih sering penuh kandung kemihnya. Nah, ini biasanya akan membuat teman-teman itu jadi lebih sering kencingnya. Yang akan mengganggu terutama adalah kalau sering kencing, terutama di malam hari. Dan ini pun kadang-kadang pun ya, walaupun secara kencingnya kadang-kadang ya di awalnya agak ngeden, terus juga alirannya lemah, tapi bisa juga malah jadi nggak bisa ditahan lagi, ya. Jadi malah beser, ngompol gitu ya. Jadi itu beberapa gejala-gejala dari BPH. Biasanya kalau udah timbul gejala ini baru deh kita concern untuk ngecek ya. Slide. Nah, sebenarnya kan tadi seperti saya katakan BPH itu sebenarnya cukup normal sih dialami ya. Jadi bukan sesuatu yang berbahaya sebenarnya ya, tidak sesuatu yang mengancam jiwa. Cuman memang ini bisa berkomplikasi kalau sudah semakin berat dan tidak diberikan tindak lanjut. Seperti apa saja? Nah, tadi kan awalnya kalau gejala-gejala awal BPH kan jadi kencingnya terganggu ya. Nah, kalau sudah semakin berat, ini malah kan sudah bisa membuat teman-teman jadi nggak bisa buang air kecil lagi malah. Jadi karena sudah benar-benar tersumbat uretranya. Dan ini bisa beresiko membuat teman-teman jadi lebih mudah terkena infeksi saluran kemih. Dan juga akibatnya bisa jadi malah merusak kandung kemih itu sendiri, bahkan sampai ke ginjal. Akibatnya juga bisa membuat jadi batu juga ya, bisa batu ginjal, bisa batu kandung kemih. Nah ini jadi kadang-kadang sebenarnya yang ditakutkan adalah kalau dia sudah semakin berat dan tidak ditreatment dengan benar, itu malah bisa jatuh ke komplikasinya. Slide. Nah, baiknya memang ya pada dasarnya sebaiknya kita mencegah ya, jangan sampai kena komplikasinya gitu. Karena BPH-nya sendiri sih lebih kepada kita bisanya lebih ke mengulur ya, mengulur waktu sampai akhirnya BPH ini benar-benar kumat. Tapi kalau umpamanya di sini yang kita harapkan adalah jangan sampai nih
dari BPH yang sudah kita alami ini jangan sampai jatuh ke komplikasi. Ya syukur-syukur yang masih belum BPH, ya biar jangan cepat-cepat kena BPH ya, entar-entar aja BPH-nya. Cara mencegahnya gimana? Basically adalah kembali lagi gaya hidup yang sehat. Ya, gaya hidup yang sehat apa aja? Mulai dari makannya yang benar, ya, makan yang benar, ya, proporsinya dijaga, usahakan di situ harus ada kandungan, harus ada komposisi buah dan sayur ya, jangan cuma makan nasi sama ya gitu ya. Tapi perbanyak juga makan buah dan sayurnya. Terus juga mulai lagi berolahraga ya. Jadi nggak cuma kalori yang masuk aja, tapi juga kalori keluar juga di-maintain dengan cara apa? Berolahraga. Nah, ini mulai nih yang biasanya males olahraga, mulai olahraga dari sekarang. Olahraga tuh nggak harus yang berat, ringan-ringan aja juga nggak apa-apa, yang penting rutin setiap harinya. Ya, ringan-ringan aja seperti apa? Jalan kaki boleh, nanti boleh diselang-seling jadi jogging, atau mungkin yang suka angkat beban. Tapi itu nanti diselang-seling aja, yang penting ada olahraganya setiap hari secara teratur. Lalu juga karena tadi BPH ini sendiri dia berhubungan dengan buang air kecil ya, jadi ya tentu gimana caranya nih supaya kita juga menjaga jangan kita kandung kemih kita terlalu cepat penuh gitu, terutama di saat-saat yang dimana kita di situ biasanya lebih pengen istirahat. Contohnya apa? Kalau umpamanya nih kita mungkin ada minum obat ya, kita mau minum obat atau sekadar minum air putih deh, atau minumlah ya, ibaratnya begitu. Kita minum, diatur waktunya ya. Umpamanya kita ada jadwal minum obat atau minum suplemen atau minum apapun lah gitu malam-malam, ya diatur, jangan pas mau tidur. Karena kalau teman-teman baru minumnya mau tidur, itu akan membuat teman-teman jadi kencing-kencing nanti pas lagi jam malamnya, ya pas lagi tidur jadi terbangun untuk kencing. Nah, usahakan setidaknya minumnya itu 2 jam sebelum tidur udah terakhir banget minum. Habis itu jangan minum apa-apa lagi supaya jangan nanti kencing-kencing pada saat tidur, ya. Slide. Nah, ini dia produk kesayangan kita, Cocoa Flavanol Original Sweet Cocoa Flavanol with L-arginine dan juga Flavanol Men. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, itu kita akan ngomongin soal polifenol, di mana polifenol ini biasanya terkenal banget dengan manfaatnya sebagai antioksidan. Jadi memang sudah diketahui bahwa kalau umpamanya kita konsumsi flavanol, kita akan mendapatkan manfaatnya sebagai antioksidan. Tapi ternyata nggak cuma itu doang, teman-teman. Ada juga penelitian yang telah membuktikan bahwa kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa itu terbukti secara klinis punya manfaat untuk fungsi kardiovaskular juga. Jadi justru kita bisa mendapatkan manfaatnya dalam jangka pendek kalau kita mengkonsumsi flavanol, itu dalam waktu beberapa jam setelah kita konsumsi akan terjadi dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah kita sehingga aliran darah kita bisa lebih lancar. Tentunya untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi juga nggak gampang karena harus menggunakan metode ekstraksi yang cepat, yang tepat supaya flavanolnya nggak rusak. Slide. Nah, di sini sudah ada penelitiannya bahwa kalau kita nih memberikan bubuk Acticoa, di mana Acticoa ini merupakan bahan utama ya, bahan utama cocoa flavanol kita ini ya, namanya adalah Acticoa. Nah, pemberian bubuk Acticoa dengan dosis 48 mg per kilogram berat badan per hari ternyata secara signifikan itu efektif dalam mengurangi pembesaran sel prostat yang sudah terjadi dengan cara mengurangi tingkat kadar serum dihidrotestosteron dan juga rasio ukuran prostatnya. Jadi memang sebenarnya ini kalau umpamanya buat teman-teman yang mungkin berat badannya nih tinggal dihitung aja ya, 48 dikali berat badannya berapa, nah terus tinggal melakukan pembulatan aja, itu sebenarnya udah cukup banget buat teman-teman konsumsi dan bisa membantu untuk mengurangi ya pembesaran prostatnya. Jadi umpamanya nih kalau berat badannya 70 kg ya,
itu sebenarnya sekitar 3 graman aja cukup ya. 3 gram per hari cukup untuk membantu menekan pembesaran prostat. Slide. Nah, tadi kan kita sudah sempat bahas nih ya, kalau untuk mendapatkan flavanol yang tinggi itu juga nggak gampang ya, karena butuh ekstraksi yang tepat. Nah, di sini produsen kita itu Berkalbot dengan produknya yaitu Acticoa yang menjadi bahan utama dari dalam cocoa flavanol kita, itu sudah memiliki paten karena di situ bubuk bubuk Acticoa tersebut itu diekstraksi dengan metode yang berbeda dibandingkan metode-metode ekstraksi coklat lainnya. Nah, di sini metode yang mereka gunakan ini terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Jadi bukan yang ditambahkan. Dan ini tentunya di dunia hanya Berkalbot saja yang punya dalam mereknya Acticoa, dan itu sudah ada di dalam cocoa flavanol kita di Indonesia. Slide. Nah, tentunya juga tadi sudah sempat saya bahas kan penelitiannya tadi kalau ternyata cocoa flavanol itu bermanfaat untuk terapi masalah prostat dengan membantu menekan pembesaran sel prostat tersebut. Dan itu di klinis ini juga sudah dipatenkan ya teman-teman ya. Dan merupakan satu dari sekian studi-studi klinis yang dipatenkan oleh Acticoa. Jadi tentunya sudah terjamin sekali ya teman-teman ya untuk manfaatnya. Dan bahkan sudah bisa, karena bisa membantu untuk menekan pembesaran prostat, termasuk juga dapat membantu menurunkan resiko terjadinya kanker prostat. Slide. Lalu tentunya ada juga ya studi klinis di mana di sini yang merupakan fungsi utamanya sendiri ya dari cocoa flavanol terhadap fungsinya kepada endotelium dan juga nitric oxide. Ternyata dari hasil studi klinis itu kita dengan mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu itu bisa membantu meningkatkan fungsi endotelium kita sehingga endotelium kita bisa memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Slide. Lalu kita juga sudah punya scientific opinion juga dari EFSA atau European Food Safety Authority. Kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita yaitu cocoa flavanol dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi yang baik untuk mendapatkan aliran darah yang lebih normal. Slide. Nah, sebagai tambahan ada juga flavanolmen. Kenapa saya menambahkan flavanolmen? Walaupun memang secara penelitian ya belum ditemukan korelasi antara BPH, angka kejadian BPH dengan gangguan ereksi. Nah, tapi entah kenapa teman-teman, biasanya mereka-mereka yang mengalami pembesaran prostat atau BPH juga mengalami masalah terhadap ereksinya. Jadi sekalian aja deh saya tambahin tentang flavanolmennya ya. Slide. Nah, kandungan-kandungan dalam flavanolmen ini tentunya juga tidak kalah spesial dari flavanol original, sweet, dan juga DTM with arginine. Di dalam cocoa flavanolmen ini juga ada kandungan coklatnya, di mana coklat tentunya kita sudah semua tahu, itu dia bisa sebagai mood booster. Karena di dalam coklat itu ada kandungan senyawa triptofan yang mampu merangsang otak dalam melepaskan hormon happy, yaitu hormon endorfin dan juga serotonin, di mana ini biasanya itu digunakan sebagai antidepresan alami. Dan tentunya mood itu sangat diperlukan banget ya untuk vitalitas. Lalu selain ada coklat atau kokoa, ada juga L-arginine-nya juga. Di mana L-arginine itu tentunya selain dia sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan untuk metabolisme protein, tapi dia juga punya manfaat dalam meningkatkan sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Tapi karena dia basically juga suatu asam amino, sehingga dia berperan juga dalam meningkatkan volume semen dan juga jumlah sperma, sehingga ini sangat bagus banget selain untuk stamina tapi juga termasuk untuk kesuburan pada pria. Slide.
Nah, lalu selain itu juga ada juga kandungan ginseng dan guarana. Nah, ginseng dan guarana ini kita adaptasi dari ginsengnya dari Indonesia, guarananya dari Brazil. Ini biasanya memang sudah menjadi tradisi ya. Kita mengkonsumsi ini sudah terkenal banget manfaatnya untuk vitalitas karena memang baik ginseng maupun guarana itu memiliki kontribusi pada hormon sistem reproduksi di mana ini dapat membantu untuk meningkatkan kadar testosteron sehingga bisa meningkatkan libido dan juga gairah seks pada pria. Slide. Nah, jadi buat keseluruhan teman-teman, untuk pokok flavanolnya sendiri itu bisa kita simpulkan itu memiliki manfaat dapat membantu menurunkan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik, membantu mengurangi resistensi terhadap insulin, membantu menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular dan juga bisa membantu kita untuk mengurangi resiko kanker karena kandungan antioksidan yang tinggi. Dan juga sebagai bonus ternyata bagus juga untuk kesehatan kulit kita. Slide. Dan juga untuk flavanol ini juga bisa kita simpulkan, selain manfaatnya juga bisa membantu untuk meningkatkan mood kita ya, suasana hati, dan juga termasuk juga membantu meningkatkan sirkulasi darah sehingga membantu mencegah resiko penyakit kardiovaskular, tapi juga bisa membantu untuk meningkatkan performance pada pria ya. Dan ini juga bisa membantu untuk menjaga keseimbangan hormon dan juga mencegah dan menghambat pertumbuhan sel kanker termasuk sel kanker prostat serta dapat membantu meningkatkan konsentrasi serta daya ingat. Slide. Nah, untuk konsumsinya, teman-teman bisa mengkonsumsi flavanol yang original maupun sweet, itu cukup 3-5 gram sehari, basically itu sudah bisa memenuhi kebutuhan tubuh akan flavanol. Nah, tapi kalau mau yang minumnya yang DTM, bisa konsumsi 2 saset per hari selama 2 minggu pertama untuk booster, lalu dilanjutkan dengan 1 saset per hari untuk maintenance. Nah, bagi teman-teman yang mengalami BPH, plus juga ada gangguan disfungsi ereksi, bisa menambahkan lagi dengan mengkonsumsi flavanomen. Slide. Nah, untuk flavanomennya itu bisa dikonsumsinya cukup 2 hari 1 kali. Nah, kalau kayak gini gimana dok jadi minumnya? Simpelnya teman-teman bisa mengkonsumsi dengan metode tanggal ganjil dan genap. Kalau setiap tanggal ganjil, teman-teman konsumsinya 2 saset DTM. Setiap tanggal genap, teman-teman mengkonsumsinya 1 DTM dan 1 flavanolmen. Sehingga bisa membantu teman-teman menjaga dari pencegahan resiko kanker prostat dan juga memperlambat pembesaran kelenjar prostat. Sehingga juga bisa membantu untuk meningkatkan performance dan mencegah terjadinya disfungsi ereksi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, Bapak Ibu, untuk info lebih lanjutnya nanti, jika ada pertanyaan mengenai gimana sih maksudnya ganjil genap, tanggal ganjil, tanggal genap, mungkin masih ada yang bingung, nanti bisa langsung chat ke FI Medical Consultant di nomor yang ada di sini ya, Bapak Ibu ya. Saya akan share. Nah, ini adalah nomor FAI Medical Consultant. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekiranya ada yang kurang jelas mengenai tadi ganjil genap yang Dokter Winda infokan, bisa chat di nomor 0878 1706 6067. Kemudian jangan lupa nih Bapak Ibu untuk mengikuti sosial media kami seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan kita juga sudah ada TikToknya di @foreverhealthy.indonesia. Nah, dengan Bapak Ibu mengikuti sosial media kami, tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan informasi mengenai acara dan juga promo-promo terbaru dari FAI. Oke, nah seperti promo saat ini, siapa yang mau pergi ke Bali 4 hari 3 malam ya, dengan mengumpulkan 180 poin trip, periodenya sudah dilakukan dari tanggal 1 September sampai 30 November. Jadi masih ada kesempatan ya Bapak Ibu ya.
untuk mendapatkan jalan-jalan ke Pulau Dewata Bali. Kemudian kita ada promo annual rank promo untuk peringkat star dan warrior. Tentunya Bapak Ibu akan mendapatkan double reward dan juga elite. Bapak Ibu akan mendapatkan jalan-jalan gratis ke USA selama 10 hari. Wow, luar biasa sekali ya. Untuk informasi lebih lengkapnya nanti bisa langsung menghubungi yang mengundang Bapak Ibu malam hari ini. Selanjutnya, kita juga nanti di hari Selasa, minggu depan, di tanggal 8 November kita ada bisnis preview yang akan dibawakan oleh Ibu Lisa Anggraini jam 8 malam ya, dan linknya masih sama seperti saat ini. Kemudian nanti di hari Sabtu tanggal 12 November, bagi Bapak Ibu warga Jogja bisa mengikuti Grand Opening Stokis Yogyakarta. Di sana juga ada bisnis previewnya ya Bapak Ibu ya. Akan dibawakan oleh Ibu Dea Kasih, Ibu Anastasia, dan juga ada MC-nya Ibu Lasmi Kartika. Tempatnya di Hotel Amaris Malioboro, Jogja, hari Sabtu 12 November jam 2 siang. Pastikan Bapak Ibu yang berada di wilayah Jogja dan sekitarnya ya, mungkin yang ada di Semarang juga bisa langsung datang ke Jogja ya, karena kita akan ada acara di sana. Baik, itu dia acara dan juga promo yang FI berikan untuk Bapak Ibu. Menarik sekali bukan? Oke, sekarang kita langsung ke tanya jawab ya dok ya. Sudah ada pertanyaan nih. Pertanyaannya dari Ibu Sudarsih di Gorontalo. Assalamualaikum Mbak Diana. Waalaikumsalam Ibu. Dokter Winda, izin tanya, ada teman yang mengalami sakit ginjal, sudah di laser sampai 5 kali, tapi masih merasa sakit di pinggangnya. Ya, dia juga jatuh dari motor karena kecelakaan. Tulang belakangnya pasang platina. Apa bisa minum coklat? Dan yang mana yang cocok ya dok? Oke, nah kalau kasus seperti ini dia sudah di laser. Kayaknya dia batu ginjal ya. Kalau sampai sesering ini batu ginjal, kayaknya dia juga selain diberikan flavanol, dianya sendiri harus merubah sih pola hidup ya. Kalau sudah berkali-kali kejadian batu ginjalnya, berarti memang dianya yang harus merubah pola lifestyle-nya, harus banyak yang minum air putih ya, istirahat yang cukup ya. Seperti itu, karena percuma juga sih kalau untuk nih kita kasih flavanol, tapi dia juga tidak mau merubah lifestyle-nya, gaya hidup yang lebih baik, ya akan kumat-kumat lagi juga. Hanya mengeluarkan waktu aja jadinya flavanolnya gitu ya, jadi agak-agak sayang. Nah kalau seperti ini memang kalau bisa diedukasi juga ya Bu Sudarsih ya, supaya bisa juga merubah gaya hidupnya jadi lebih sehat juga. Nanti dibantu dengan flavanol supaya lebih mudah menjalani gaya hidup sehat dan juga bisa membantu untuk recovery-nya juga jadi bisa lebih cepat. Nah, kalau untuk yang cocok yang mana, pada dasarnya yang mana aja boleh kok. Yang original boleh, sweet boleh, DTM juga boleh. Tergantung dia cocoknya yang mana. Ya, yang mana aja boleh. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Semoga cukup jelas infonya ya Bu Sudarsi ya. Yang penting jangan main ya dok ya. Ya, Oke. jangan dulu Selanjutnya, deh satu-satu dulu ya. oke, selanjutnya dari Bu Sisi. Semangat pagi dok. Dok mau nanya untuk flavanol bisa untuk bau mulut dan apa sih dok penyebab bau mulut? Sederhananya penyebab bau mulut adalah jarang sikat gigi. Cuman sebenarnya nggak sesederhana jarang sikat gigi sih ya. Tapi intinya adalah kenapa bisa terjadi bau mulut? Kalau masalahnya adalah karena mulutnya sendiri, itu biasanya karena ada gigi yang berlubang. Cuman ini mungkin lebih tepat kalau nanyanya sama dokter gigi kali ya, karena saya kan bukan dokter gigi dan tidak terlalu banyak juga sih mempelajari gigi karena kita bidangnya berbeda. Tapi biasanya memang kalau bau mulut itu sering sekali akibat dari gigi yang rusak dan bolong sehingga kuman-kuman makanan banyak ketrap di sana dan akibatnya bakterinya bisa terjadi pembusukan akibat dari bakteri normal di
mulut seperti itu sehingga menyebabkan bau mulut gitu ya. Nah, kalau seperti ini sebenarnya sih yang paling tepat adalah harus dibenerin giginya. Ya, jadi kalau giginya yang bolong harus ditambal. Nah, nanti sisanya itu bisa dibantu maintenance dengan Cocoa Flavanol. Tips dari saya kalau biasanya untuk bau mulut seperti ini, biasanya saya melakukan kalau minum flavanol itu sebelum ditelan dikumur-kumur dulu. Ya, dikumur-kumur dulu itu biasanya membantu banget untuk kasus-kasus bau mulut. Kalau saya sih lebih kepada biasanya itu paling sering tuh gusi bengkak. Nah, gusi bengkak, jadi seperti ibaratnya itu biarkan flavanolnya bekerja dulu dalam mengompres dan juga membersihkan mulut gitu ya, gitu. Jadi bisa sih dengan cara pas nanti minum flavanolnya jangan langsung telan, kumur-kumur dulu aja pakai flavanolnya baru boleh ditelan gitu. Itu salah satu tips juga, ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Berarti konsumsinya yang varian original ya, dok ya? Boleh. Original atau sweet boleh kok. Oke, baik. Selanjutnya dari Bu Fani. Selamat malam, Mbak Diana, Dokter Winda. Selamat malam, Bu Fani. Batu dalam kandung kemih bisa sembuh dengan minum flavanol nggak ya, dok? Dan berapa takarannya? Dan ada lagi pasien lagi sakit batu empedu. Minumnya koko yang mana ya, dok? Terima kasih. Oke, oke. Kalau untuk yang batu dalam kandung kemih ini akan tergantung banget batunya sebesar apa. Ya, kalau batunya masih kecil-kecil gitu ya, masih kerikil-kerikil kayak pasir gitu, masih kecil-kecil, pada dasarnya itu masih bisa kita bantu ya dengan flavanol. Tapi kalau batunya besar nggak bisa. Kalau batunya besar itu harus ditembak ya, harus ditembak di laser supaya dia jadi serpihan-serpihan baru nanti dia akan keluar melalui urin. Tapi kalau seandainya dia masih kecil-kecil sih masih bisa dibantu dengan Cocoa Flavanol ya. Jadi ini harus pastikan dulu nih ukurannya sebesar apa. Oke. Nah, kalau seandainya yang untuk kasus batu empedu sama juga pada dasarnya ya. Batunya itu sudah seperti apa? Sudah sebesar apa? Kalau batunya sudah besar apalagi biasanya sudah disertai juga dengan inflamasi ya, peradangan pada empedunya itu sendiri. Nah, ini biasanya udah berat ya. Agak terlambat sih kalau seperti ini karena udah terlanjur terlalu berat. Kalau seperti ini biasanya memang sebaiknya dioperasi angkat empedunya. Nah, tapi kalau seandainya batunya masih kecil, terus juga belum sampai ada inflamasi, itu masih bisa banget untuk dibantu dengan Cocoa Flavanol. Nah, itu yang mana? Yang mana aja boleh kok. Original boleh, sweet boleh, yang DTM juga boleh. Tergantung cocoknya mana ya, yang mana aja bisa. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Semoga cukup jelas jawabannya ya, Bu Fani. Selanjutnya dari Pak Tejo. Semangat pagi, Kak Diana. Semangat pagi, Pak Tejo. Semangat pagi, Dokter Winda. Mohon penjelasan singkat tentang autoimun pada anak usia 7 tahun dan berapa saset untuk dosis konsumsinya. Oke, kalau untuk autoimun pada dasarnya sebenarnya basically sama kok untuk usia berapa aja ya. Untuk anak-anak maupun dewasa pada dasarnya sama. Autoimun sendiri kan adalah kondisi di mana imun kita yang seharusnya melindungi kita itu malah saking dia terlalu agresifnya itu malah menyerang tubuh sendiri. Nah, bentuknya itu bisa macam-macam autoimun tergantung area mana yang diserang. Bisa yang diserang kulit, bisa yang diserang ginjal, bisa yang diserang macam-macam ya, tergantung. Makanya bisa yang diserang juga sel darah ya. Makanya kenapa autoimun ini ada banyak variasinya, tapi sistemnya semua sama. Imunnya yang terlalu agresif sehingga menyerang tubuh sendiri, makanya dia bilang auto ya, menyerang pada diri sendiri, autoimun. Nah, ini kan kebetulan pada anak yang usianya masih 7 tahun ya, masih kecil gitu ya. Kalau seperti ini, biasanya sih saya anjurkan tetap dosisnya masih dosis untuk anak-anak dulu sebagai start awal ya. Jadi kalau diberikannya yang original itu bisa mulai dari 1 kali 3 gram. Jadi 3 gram 1 kali sehari ya. Nanti setelah dia sudah lebih oke,
lebih bisa terima tubuhnya udah cocok, udah nyaman dengan flavanol, baru bisa bertahap ditingkatkan dosisnya menjadi 2 kali 3 gram gitu. Atau kalau mau konsumsi yang DTM, bisa minumnya setengah saset dulu. Ya, setengah saset 1 kali sehari. Nah, setengah saset 1 kali sehari, nanti kalau seandainya tubuhnya sudah nyaman, udah cocok dengan flavanol, baru boleh ditingkatkan dosisnya menjadi 2 kali setengah saset. Jadi 1 saset buat 1 hari dibagi 2, pagi sama sorenya gitu ya. Tapi tetap ya untuk obat-obatan autoimunnya tetap diminum dulu, jangan dilepas ya. Jadi dikombinasi. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Baik, semoga cepat sehat untuk anak yang usia 7 tahun yang autoimun ya, Dok ya. Baik, selanjutnya dari Pak Budi di Pekanbaru. Terima kasih Dokter Winda, materinya sangat bermanfaat buat kami laki-laki yang sudah masuk usia 40 tahun. Baik, sama-sama Pak Budi. Jadi bisa makin aware ya Pak, bisa makin peduli dengan kondisi kesehatan terutama untuk yang sudah di atas usia 50 tahun ya Dok ya. Tapi bisa dilakukan pencegahan dari sekarang. Selanjutnya Bu Sisi. Oke, terima kasih banyak dokter penjelasannya. Kemudian juga dari Bu Sudarsi bertanya, apakah Cocoa Flavano bisa untuk program kehamilan? Yang mana dok yang bisa diminum dan takarannya berapa? Oke. Kalau untuk program kehamilan itu bisa banget ya dibantu dengan Cocoa Flavanol. Kalau untuk yang mana yang diminum, pada dasarnya yang konsumsi dua-dua ya, baik suami maupun istrinya. Jadi jangan yang minum cuma istrinya aja. Jadi harus sama-sama suami dan istri karena untuk terjadinya kehamilan itu butuh kedua-duanya ya, tidak butuh bukan hanya kepada istri saja, tapi suaminya juga sebagai penyumbang sperma juga harus yang berkualitas dong spermanya gitu ya. Nah, jadi itu bisa kedua-duanya konsumsi. Untuk yang prianya itu tadi bisa konsumsinya tadi sempat saya sebutkan itu yang ganjil genap ya. Setiap tanggal ganjil minumnya 2 DTM. Setiap tanggal genap minumnya 1 DTM, 1 flavanolmen ya. Dengan begitu itu akan membantu sekali tidak hanya sekedar memang membantu untuk menyehatkan kembali organ-organ secara keseluruhan, tapi juga secara spesifik juga bisa membantu untuk organ genitalianya, di mana ini bisa membantu meningkatkan kualitas sperma dan jumlah spermanya, kualitas semennya juga, dan juga memang dari vitalitas itu sendiri juga. Nah, untuk yang wanita, minumnya cukup minum yang DTM aja ya. Minum DTM-nya 2 saset setiap hari. Gitu. Simpel ya, gampang ya. Jadi untuk yang prianya tanggal ganjil dan genap, yang untuk wanitanya cukup 2 DTM setiap hari. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Ini tips ini berlaku untuk semua yang merencanakan program kehamilan ya, Dok ya. Untuk Yes. kalangan usia berapapun, mungkin dari 20, 30, 40 tahun juga bisa ya, Dok ya. Sama juga ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Cynthia. Selamat malam, Dokter Winda. Mau nanya, kalau syaraf kejepit, bagaimana terapi flavanolnya? Juga untuk yang kurang kalsium dan nyeri-nyeri sendi, itu gimana dok cara terapi flavanolnya? Oke. Nah, iya. Nah, kalau untuk yang saraf kejepit, nah ini juga akan tergantung lagi ya kondisi syaraf kejepitnya ini seperti apa. Syaraf kejepit itu ada yang karena masalah akibat dari ototnya. Jadi dia kejepit sama otot. Kalau kejepit sama otot itu kita bisa bantu, ya. Tapi kalau dia kejepitnya sama tulang, tulang belakang contohnya gitu ya. Biasanya kalau kita ngomongin syaraf kejepit itu kebanyakan tuh belakang, ya. Tulang punggung, ya kan. Dan yang paling sering itu adalah lumbal, ya, area tulang lumbalnya. Nah, tulang lumbalnya itu tulang belakangnya itu posisinya seperti ini ya teman-teman ya, terutama Bu Cynthia. Nah, jadi
tulang belakangnya antara yang atas dan bawah itu kan harusnya ada celahnya. Dan di antara celah ini itu tempat keluarnya saraf-syaraf. Nah, ada beberapa kondisi bisa karena trauma. Jadi ibaratnya dia pernah terjatuh duduk nih, jatuh ke duduk gitu ya. Paling sering sih ini penyebabnya. Atau bisa juga akibat dari memang faktor penuaan karena dulu tuh sering banget suka ngangkat-ngangkat yang berat-berat tapi posisinya salah. Ya, kebiasaan. Nah, ini juga bisa. Sehingga mengakibatkan celah ini makin lama tuh makin menyempit. Nah, celahnya makin menyempit dan celah ini akan mengakibatkan persyarafan yang keluar dari celah tersebut akhirnya jadi kejepit. Nah, kalau kondisi yang seperti ini, itu nggak bisa kalau hanya konsumsi dengan flavanol aja. Dibutuhkan manuver, ya manuver untuk memberikan jarak antara tulang yang atas dan yang bawah, supaya celah itu tercipta kembali. Nah, biasanya ini bisa dilakukan dengan fisioterapi, atau bisa dengan olahraga. Biasanya olahraganya apa? Olahraga juga nggak semua olahraga bisa ya untuk syaraf kejepit seperti itu, yang kondisi yang seperti ini ya. Jadi harus biasanya yang paling dianjurkan adalah berenang, karena pada saat berenang itu akan terjadi tarikan peregangan pada si tulang-tulang belakangnya, sehingga akan bisa membantu untuk membentuk celah, sekaligus juga bisa melatih otot punggungnya untuk menopang si tulang belakang. Baru nanti kalau flevanol perannya adalah untuk membantu mengurangi inflamasi pada area tersebut, supaya kerusakan pada syarafnya itu jadi nggak berat gitu ya, tidak berat. Karena kalau saraf itu udah keburu rusak, recovery-nya itu susah banget. Ya, harus susah sekali, lama sekali. Jadi sebaiknya kita cegah jangan sampai syarafnya udah keburu rusak duluan akibat kondisi kejepit tersebut. Nah, jadi di sana yang terutamanya peran dari flavanolnya. Tapi kondisi seperti ini seperti saya katakan ya, tidak bisa berdiri sendiri flavanol saja, tapi harus dikombinasi juga tergantung penyebab dari kejepitnya karena apa dulu. Gitu ya. Nah, kalau dia kurang kalsium, terus ada nyeri-nyeri sendi juga, itu juga boleh konsumsi flavanol ya. Bisa banget untuk konsumsi flavanol. Itu bisa konsumsinya biasanya sih saya anjurkan kalau yang seperti ini 10 gram setiap hari. Kalau yang patokannya original atau 2 saset DTM. Ya, itu akan membantu juga penyerapan kalsium dari makanan sehari-hari dan juga dalam flavanol kita juga ada kandungan kalsiumnya juga yang bisa membantu juga. Nggak cuma kalsium tapi juga vitamin D yang bisa membantu juga untuk teman-teman yang punya resiko osteoporosis gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, itu bisa juga digunakan untuk Bapak Ibu yang untuk mencegah supaya tidak terkena osteoporosis di saat usia lanjut, ya. Baik, dokter, pertanyaannya sudah habis. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya dengan menyalakan mikrofonnya, karena di kolom chat juga sudah tidak ada. Mungkin ada yang ingin langsung nih bertanya dengan Dokter Winda, bisa langsung menyalakan mikrofonnya. Oke. Adakah yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Oke, sepertinya tidak ada ya, Dok ya. Atau mungkin sudah pada jelas semua kali, Dok ya, untuk materi malam hari ini ya. Jelas banget kayaknya. Sangat jelas. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Ini Dokter? antara jelas atau lagi pada deg-degan kali ya. Ini antara jelas atau deg-degan, aduh saya kena BP atau enggak ya. Iya, jadi takut nih mikirin ya dok ya, kira-kira nanti saya BPH nggak ya, saya BPH nggak ya? Karena penyebabnya adalah faktor usia ternyata dan juga gaya hidup yang kurang baik. Oke, mungkin ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu, bisa tentang materi lain, masalah kesehatan lain ya, tidak harus mengenai tentang BPH. Oke, mungkin sudah cukup jelas semuanya ya dok ya. Mungkin ada yang ingin sampaikan, Dokter Winda. Ya, Mungkin ada yang disampaikan atau ingin ada yang disampaikan untuk seminar kesehatan malam hari ini sebelum saya tutup. apa ya?
Mungkin untuk yang kali ini sih saya tidak memberikan tidak menyampaikan sesuatu yang sama seperti yang kemarin hari Selasa ya. Kita tidak akan membahas tentang Indomie hari ini. Jadi saya lebih kepada membahas soal menjaga kesehatan aja ya teman-teman. Saya nggak akan pernah bosan-bosan untuk teman-teman semuanya. Jangan pernah menyepelekan kesehatan. Kesehatan itu mungkin pada saat teman-teman sehat itu akan terasa murah. Tapi akan terasa banget mahalnya pada saat teman-teman sakit. Ya, jadi sebelum merasakan sakitnya, sebelum ngerasain mahalnya, lebih baik jangan sampai sakit. Jadi penting banget untuk menjaga kesehatan. Jaganya gimana? Pertama, yang penting teman-teman usahakan jaga makan, ya. Jangan skip makan, makan secukupnya, usahakan makan yang lebih sehat, belajar makan buah dan sayur lebih banyak. Dan yang kedua, banyakin minum air putih. Ya. Ketiga, usahakan ada gerak fisiknya. Jangan ngendon aja. Dan yang keempat, usahakan juga tidur yang cukup. Ya. Dengan begitu teman-teman bisa lebih sehat secara fisik, jadi cari duitnya juga jadi lebih lancar. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Baik, Bapak Ibu, karena pertanyaan juga sudah habis, acara seminar kesehatan malam hari ini saya akhiri dan kita nanti akan bertemu kembali di minggu depan di topik yang sangat menarik. Tentunya Bapak Ibu juga jangan lupa untuk nanti datang ke kantor pusat FAI hari Selasa jam 2 siang untuk mengikuti seminar kesehatan offline Dokter Winda. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat semua. Bye-bye. Baik, terima kasih Bu Terima Diana. kasih, Bu Terima kasih Mei. Dokter Winda. Terima Salam sehat kasih buat kita semua. semua. Sehat-sehat semua Amin. ya. Bu Makasih, Mei, ya dokter. ampun kangen. Makasih Bu, Aduh, Bu Dokter, kangen. Bu Dokter, makasih. Sehat semua ya. Sehat Sehat juga semua. untuk Bu Mei dan semuanya. Iya, oke, bye-bye. Bye-bye.